Buah-buah permenungan Malam Paskah tahun B. Bacaan pertama dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 1, dilanjutkan ayat 26 sampai 31. Bacaan kedua dari Kitab Keluaran bab 14 ayat 15, dilanjutkan sampai bab 15 ayat 1. Bacaan ketiga dari Kitab Yehezkiel bab 36 ayat 16 sampai 17a, dilanjutkan ayat 18 sampai 28. Dari Perjanjian Baru, Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 6 ayat 3 sampai 11, dan Injil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Pada malam Paskah ini sebenarnya disediakan 9 bacaan, 7 dari Perjanjian Lama dan 2 dari Perjanjian Baru. Kita bisa memilih beberapa bacaan, dan saya memilih 5 bacaan dari keseluruhannya. Sabda Allah yang kita dengarkan pada malam Paskah ini menguraikan bagaimana Allah yang telah lama merencanakan menyelamatkan umatnya, dan akhirnya ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Allah yang sejak semula merencanakan penyelamatan bagi manusia, dan pada malam Paskah ini kita rayakan penebusan yang penuh oleh Allah. Allah sungguh konsisten menyatakan keselamatan bagi dunia. Allah memenuhi janji keselamatan bagi umatnya. Paskah adalah pesta kepenuhan harapan. Orang yang sudah putus asa oleh peristiwa Kalvari, dengan kebangkitan Yesus, segala harapannya muncul lagi. Kristus telah bangkit. Ia telah menjadi Kristus yang jaya, Kristus yang dimuliakan. Ia telah mengatasi ruang, tempat, dan waktu di luar jangkauan sejarah. Ia tak pernah bisa kalah lagi. Ia sudah menang dan jaya untuk selamanya. Kematian dan kebangkitan bagaikan mata uang bermuka dua. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari mati bagaikan mata uang bermuka dua, dapat dibedakan namun tak dapat dipisahkan. Saat ia wafat, mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah Bapa yang mengutus, pada saat itu juga ia masuk ke dalam hidup baru, hidup mulia kembali ke surga. Pada malam ini kita mengenangkan kebangkitannya, yang berarti kita bersama-sama diundang untuk memasuki kehidupan baru sebagai anak-anak Allah, meneladan cara hidup dan cara bertindak Yesus. Kita dipanggil untuk memperbaharui hati, jiwa, dan akal budi dan tubuh kita yang telah dicemari atau dikotori oleh dosa-dosa kita. Kita dipanggil untuk menanggapi secara positif ajakannya untuk berkumpul kembali ke tanah terjanji, hidup bahagia dan mulia di surga. Hidup bahagia dan mulia di surga yang dijanjikan kepada kita, kiranya telah dapat kita cicipi atau kita nikmati selama hidup di dunia ini, yaitu dengan membebaskan diri dari dosa dan memeluk kehidupan baru sesuai dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Secara liturgis, hal ini di dalam perayaan malam Paskah dikenangkan dengan liturgi pembaharuan janji baptis, di mana kita bersama-sama memperbaharui janji untuk hanya mengabdi Tuhan Allah saja serta menolak semua godaan setan. Kita telah dianugerahi hati baru, kehidupan baru,
seperti para wanita yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Yesus juga mengundang kita untuk pergi ke Galilea. Yesus berkata kepada kita, "Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Galilea dalam bahasa Ibrani disebut Galil, dalam bahasa Yunani disebut Galilea, artinya cincin, lingkaran, bulatan. Yesus menyuruh orang pergi ke Galilea, artinya Yesus mengharapkan hidup manusia masuk pada sebuah lingkaran di mana ada kebersamaan, ada kedamaian, ada kesatuan, ada perpaduan harapan yang sulit diputuskan. Ada kumpulan, ada komunitas yang saling berkaitan seluruh hidup. Di mana ada kedamaian dan kesatuan, kita akan melihat Yesus. Itulah hidup baru yang ditanamkan oleh Tuhan lewat Paskahnya. Tuhan memberkati.